Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina as-siyam laysa minal ju' wal 'atas wa innama siyam minal lagwi war rafas. Wassalatu wassalamu ala Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihidayatihi ila yaumiddin. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Al-ayah. Ma'asyiral mu'minin, sha'imin wa sha'imat, qaimin wa qaimat wa mu'takifin wal mu'takibat. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan yang mulia ini, di tempat yang mulia, kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu nikmat yang masih kita rasakan adalah hari ini kita dapat menyelesaikan pembinaan saum kita hari yang ke-24, dan malam ini dengan izin Allah, dengan takdir Allah, masuk ke malam yang ke-25. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, tentunya tidak mudah untuk sampai ke hari ke-25 ini. Maka wajar ketika kita begitu mensyukurinya, dan tentunya kita bermuhasabah di mana 2 bulan yang lalu kita berjanji kepada Allah dan memohon kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan usia kami pada bulan, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, wa balighna Ramadan. Sampaikan usia kami pada bulan Ramadan. Kita minta disampaikan, dan faktanya Allah menjawab doa itu. Tetapi yang menjadi persoalan, ketika Allah takdirkan, ketika Allah pilih kita sampai di bulan Ramadan, apakah kerinduan yang kita sudah sampaikan 2 bulan yang lalu itu kita betul-betul konsekuen dan konsisten? Toh ternyata dari hari ke-1, ke-2, ya, mungkin masih baik. Toh ternyata tidak sampai 24 jam kita terus-terusan baca Al-Quran. Juga toh ketika Ramadan tiba, tidak berkali-kali bisa mengkhatamkan Al-Quran sebagaimana Imam Malik misalnya, ya, 30 kali khataman, subhanallah, per 3
per 3 hari itu dikhatamkan dengan proses qiyamul lail. Subhanallah. Maka ini menjadi titik evaluasi kita. Maka sesuai tema yang disampaikan adalah bagaimana kita berlebaran atau sampai kepada Id itu secara benar. Artinya bagaimana kita mengakhiri Ramadan ini dengan husnul khatimah. Dengan husnul khatimah. Quran bisa kita khatamkan, syukur-syukur terjemahannya juga khatam, tafsirnya juga khatam. Dan bagaimana mengakhiri yang terbaik? Mengakhiri yang terbaik sisa hari yang akan kita lalui. Nah ini yang perlu kita kuatkan, kita optimalkan. Kemudian ketika kita sekarang pada saat pandemi seperti ini, di mana kita sudah tahu pengumuman hari ini sudah mulai dilarang mudik. Ini tentunya bagi kita, bagi sebagian besar kita tentunya sangat berat. Karena ada yang orang tuanya udah berpuluh-puluh tahun tidak bertemu. Ada yang berpuluh-puluh tahun tidak bertemu dengan saudaranya. Dengan dilarangnya ini cukup berat. Namun ini tentunya bagi kita memetik hikmahnya, bahwa ini simulasi ketika kita kembali kepada Allah adalah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, ya. Kita akan lari dari saudaranya, dari ayah ibunya, dan kita hanya akan berhadapan diri kita dengan amal-amal yang pernah kita perbuat. Nah ini subhanallah. Dan ibadah saum yang paling inti adalah mendidik kepekaan rasa. Di mana kita pernah menjabat apa, kekayaan kita sebanyak apa, subhanallah. Ketika dibina dengan saum, dia akan merasakan bagaimana perihnya lapar ketika perut tidak diisi, bagaimana keringnya kerongkongan ketika tidak minum. Perasaan-perasaan itu kalau dihayati adalah mengajarkan kepekaan, al-ithar. Ini dicontohkan oleh sahabat Ikrimah bin Abu Jahal, subhanallah. Walaupun dulunya adalah lawan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ketika beliau menjadi komandan yang membangkitkan semangat ketika perang melawan Romawi, subhanallah, para sahabat saat itu melarang. Udah, jumlah kita cuma 400, musuh ribuan, udah. Apa kata Ikrimah? Tidak mungkin aku meninggalkan untuk tidak berperang dengan Romawi, karena merasa seakan-akan dahulunya begitu memusuhi Islam, seakan-akan ingin membalas ke rasa bersalahnya. Pendek cerita, dimenangkan oleh pasukan muslimin, tetapi Ikrimah dalam keadaan parah. Tidak ada air, menginginkan minum. Sisa air setengah. Kemudian ada sahabat yang mengantarkan. Ketika akan meminumnya, sahabatnya yang satu, Usama bin Abi Qays, sama meringis kehausan. Akhirnya Ikrimah memerintahkan agar air itu diberikan kepada Usama bin Abi Al-Qais. Ketika diantarkan sama ditolak. Ikrimah bin Abu Jahal lebih membutuhkan dari aku. Pada akhirnya keduanya menjemput syahid. Subhanallah.
Dalam keadaan sempit seperti itu, pedulinya para sahabat lebih mendahulukan yang lain. Subhanallah. Maka kita saat ini, ketika saat pandemi, bukan segelas air, bahkan boleh jadi kita punya kartonan, punya berapa galon air, tetapi kita sulit berbagi. Ini ada masalah dengan keimanan kita. Mukmin yang baik adalah ketika merasakan sempit, merasakan sakit dari sakit yang dirasakan oleh saudaranya. Bagaimana tiga korban KRI 53 orang tidak sampai di hari yang ke-25 masuk ke-25 ini? Bisakah kita merasakan bagaimana pilunya keluarga mereka, seakan tidak percaya bahwa tahun ini tidak berlebaran dengan ayah tercintanya. Padahal kata Rasul, masalul mu'min lil mu'min kal bunyanil wahid. Perumpamaan mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah laksana satu tubuh. Ketika satu merasakan sakit, maka seluruhnya akan merasakan sakit. Kalau dengan 53 orang kita tidak merasakan bagaimana pilunya, perihnya ditinggalkan bagian dari keluarga tercinta, Masya Allah, ada masalah dengan iman kita. Kata Rasul, laisa minna man lam yahtan bi amril muslimin. Bukan golongan kami yang tidak memperdulikan urusan muslimin. Bagaimana kita i'tikaf 4 hari 5 hari, saum lengkap, tetapi tetangga kelaparan, tetangga sakit terlantar, maka naudzubillah summa naudzubillah. Bagaimana kita juga bisa merasakan jika ada ulama, ada ustaz, dia tidak bersalah kemudian dia ditahan? Di mana nurani keimanan kita? Kita tahu mana benar, mana salah, tetapi kita diam. Bahkan dalam doa pun kita tidak menyempatkan untuk mendoakan. Allahu Akbar. Bagaimana jika kita menghadap Rasul dan ternyata kata Rasul, laisa minna, engkau bukan dari golongan kami. Alhamdulillah. Maka maksimalkan di akhir 5 hari ke depan, kita sempatkan untuk mengalihkan aset-aset dunia kita, harta kita, menjadi aset akhirat kita. Insya Allah, kata Rasul, man qama lailatul qadri ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, menghidupkan dengan tadarus, menghidupkan dengan berderma, menghidupkan dengan menolong yang sedang kesulitan, maka akan diampuni dosanya. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.